Akhirnya suara tangis bayi pun terdengar. Bu kadar üzülme. Huri canım. Sementara di tempat lain, Mirima sedang bersama Cihangir di kamarnya. Ia melihat Cihangir begitu sedih dengan kepergian Horician. Mirima berkata agar Cihangir tidak perlu bersedih, karena inilah yang terbaik bagi mereka, terutama Cihangir. Cihangir berkata, apa yang telah kulakukan? Mirima berkata, aku telah melihat tatapanmu kepada Horician. Namun Cihangir berusaha menutupi perasaannya dan tak ingin diketahui oleh Mirima. Ia pun berkata bahwa perkataan Mirima itu tidaklah benar. Lebih baik kita mengakhiri percakapan ini. Apa yang terjadi dengan kakakku dan Horician adalah tragedi yang besar. Mirima pun menjelaskan kepada adiknya bahwa cinta itu adalah seperti bintang jatuh. Jika kamu menutup matamu, maka kamu akan kehilangan cinta itu selamanya. Beberapa orang mengalami cinta sejati, tapi sayangnya aku tidak pernah merasakannya. Kamu sama seperti diriku. Belli ki senin de öyle. Donanmayı ne vakit ziyaret? Keesokan harinya, Sokulu dan Rustem bertemu. Rustem bertanya, kapan kamu akan pergi mengunjungi kapal? Sokulu menjawab bahwa ia masih belum mempunyai kesempatan. Aku akan ke sana saat waktunya yang tepat. Rustem pun berkata, kamu punya waktu menemui Fatma Sultan, tapi kamu tidak punya waktu untuk angkatan laut. Apa yang terjadi? Apakah kamu akan menyembunyikan hal itu dariku? Sokulu pun berusaha meluruskan pandangan Rustem yang mencurigainya, bahwa ia sama sekali tidak memiliki rahasia. Hurrem Sultan telah mengetahuinya. Rustem pun menjawab, jadi apakah aku tidak perlu mengetahuinya juga? Sokulu pun berkata bahwa bukan seperti itu maksudnya. Aku hanya tidak ingin mengganggumu, karena hal itu tidaklah penting. Rustem lalu menyuruh Sokulu untuk pergi. Dan memanggil Jal Aga, lalu menanyakan siapa pria yang dimaksud oleh Fatma Sultan. Bahsettiği zat-ı muhterem her kimse onu görmek. Beritahukan juga kepada Sumbul Aga mengenai pria itu. Adam, yaşı malum. Sen Di ruangannya, Mirima sedang bersama ibunya. Mirima berkata kepada ibunya bahwa Cihangir sudah waktunya untuk memiliki harem sendiri. Hurrem pun mengatakan bahwa ia belum memikirkan tentang hal itu dan mengucapkan terima kasih kepada Mirima karena telah mengingatkannya. neredesin sen Sümbül? Kemudian Mirima pun berpamitan kepada ibunya. Tak lama Sumbul Aga datang dan memberitahukan Hurrem jika Rustem Pasa akan mengadakan pertemuan dengan orang kepercayaan Mustafa. Dan nampaknya pertemuan itu adalah pertemuan rahasia. Hurrem pun diam dan berpikir. Di Manisa, Selim mendatangi Nurbanu di kamarnya. Nurbanu nampak sedang tertidur. Lalu dia terbangun dan mencari anaknya. Bebeğim. Nereye götürdüler? Merak etme. Selim menenangkannya dan mengatakan bahwa dia telah melahirkan seorang putra yang sehat. Mintalah apa keinginanmu. Sıhhat içinde doğdu aslanım. Solda. Dile benden ne dile. Nurbanu pun meminta agar Selim tidak bersama wanita lain dan tidak ada wanita lain. Selim hanya tersenyum. Gel. Kemudian pelayan datang dan membawa bayi mungil itu kepada Selim. Selim lalu memberikannya kepada Nurbanu. Nurbanu sangat bahagia. Dia mengatakan bahwa mereka harus mengirimkan berita ke Istanbul. Raja dan Hurrem Sultan harus mengetahui tentang hal ini. Selim pun menjawab bahwa pengirim berita sudah berada di perjalanan sekarang. Düşünme. Kulaklar çoktan. Di taman istana, Fatma Sultan menunggu seseorang, dan orang tersebut adalah Atmaja. Fatma berkata, jadi kamu adalah Atmaja. Benim sultanım.
Kamu tahu tentang situasi yang terjadi, bukan? Atmaja pun berkata, bagaimana jika Rustem tidak menerima diriku? Fatma pun berkata bahwa jangan khawatir tentang hal itu, karena keraguan telah memakan Rustem sekarang. Dia akan menerimamu tanpa keraguan. Kamu di sini hanyalah untuk menyalakan percikan api saja, dan jangan khawatir tentang sisanya. Gerisine karışmana lüzum yok. Di tempat lain, Yavuz menunggu Cefer datang. Ne oldu ki? Soru sorma. Ketika Cefer datang, Yavuz memberikan Cefer uang dan memintanya untuk segera pergi ke dermaga karena ia akan dibawa dari sana di mana sekarang tugasnya telah selesai. Cefer pun berkata, baiklah, tapi bagaimana jika Sumbul tidak menemukan diriku? Dia akan khawatir. Setidaknya biarkan aku mencari cara untuk menghibur dirinya dan kemudian meninggalkannya. Namun Yavuz tidak peduli dan berkata bahwa ia harus segera pergi. Nampaknya mereka akan mengungkap tentang ruangan rahasia Hurrem dan ingin menyelamatkan Cefer. Demin bu ziyaretçisi Di ruangan Hurrem bertanya kepada Sumbul apakah Sumbul tahu siapa pria utusan dari Mustafa. Sumbul berkata ia telah bertanya dan mencari tahu, tapi tidak seorang pun yang tahu. Vallahi sultanım sordum soruşturdum lakin kim? Gel. Kemudian Diana lalu datang, memberitahukan jika sidang dewan sudah dimulai. Jika kamu mau, kita bisa pergi. Hurrem pun berkata, kita akan pergi. Nampaknya Hurrem akan pergi ke ruangan rahasia untuk mendengarkan tentang pertemuan dewan itu. Sultanım. Nedir vaziyet Melek? Melek dengan berseri-seri datang ke kamar Fatma dan memberitahukan jika Hurrem Sultan telah keluar dari kamarnya untuk menuju ruangan rahasia. Fatma pun tersenyum penuh kemenangan sambil berkata bahwa hari ini adalah hari besar bagi mereka. Ia kemudian keluar dari ruangannya. Di lain sisi, Hurrem ditemani Sumbul dan Diana sampai di ruangan rahasia. Sumbul kemudian membuka pintu rahasia. Hurrem pun masuk ke dalam. Di dalam ruangan sidang, Rustem menerima kedatangan Atmaja. Sen Şehzade Mustafa Hazretlerinin silah. Fat Lalu ia bertanya apa rahasia tentang Hurrem Sultan yang ingin Fatma Sultan katakan kepadanya. Fatma Sultanımız Hürrem Sultan hiçbir sırlar bakalım. Atmaja melihat ke sekeliling ruangan hingga ke atap dan berkata bahwa dia tak akan mengatakannya di tempat ini karena sekarang Hurrem Sultan mendengarkan pembicaraan mereka. Derseniz başka bir yerde konuşalım paşam. Hurrem sangat kaget mendengarnya. Ia segera keluar dari ruangan bawah tanah itu karena mengetahui kalau ruangan rahasianya telah diketahui oleh musuhnya. Sen kim dinliyormuş? Rustem berdiri dan bertanya apa yang baru saja dikatakannya. Atmaja berkata bahwa sudah sejak lama ini Hurrem Sultan telah mendengarnya dari ruangan rahasianya. Dengan marah, Rustem mencengkram leher Atmaja. Jel Aga langsung datang memegangi Atmaja dan berkata, bagaimana bisa kamu menfitnah Hurrem Sultan di hadapanku? Bu ne cüret? Sen kimsin ki? Atmaja mengatakan bahwa inilah kebenarannya. Kamu bukanlah orang pertama yang mengetahuinya. Rustem lalu berkata, jebakan apa ini? Atmaja menjawab bahwa ini bukanlah jebakan atau fitnah. Pangeran Mustafa ingin kamu tahu mengenai orang yang kamu anggap teman. Jika kamu mau, aku akan segera pergi.
karena raja akan segera muncul di sini. Rustem melihat ke atas dengan pandangan ingin tahu. Atmaca segera keluar dari ruangannya. Paşam çık dışarı. Sementara Hurrem masih di dalam ruangan rahasianya dan berjalan menuju keluar. Dia takut dengan apa yang baru saja didengarnya. Rahasianya telah terbongkar sudah. Dari dalam, Hurrem kemudian memanggil Sumbul untuk membuka pintunya. Sumbul kemudian membuka pintu rahasia itu. Hurrem pun keluar dari sana. Namun raja telah berdiri di depan pintu. Hurrem pun terkejut saat melihat suaminya berdiri di depannya dengan pandangan super kecewa karena merasa dikhianati oleh istrinya sendiri. Sumbul sendiri berdiri dengan ketakutan.